Dan di sini Vladimir berada dekat Shoigu tidak sengaja. Kenapa? Karena memang sengaja ya, tidak nggak sengaja. Karena Shoigu berasal dari Republik Tua. Submarine yang pakai atom bom ya, nuklir bom. Jadi ini ada cuma 9 seperti ini. Ini terbesar di dunia. Ini sebenarnya sangat keren karena ini teknologi, ini robotics ya. Hai teman Orvala, kembali lagi bersama saya Dani di Orvala Channel. Dan sekarang kita berada di tempat yang sangat menarik karena kita selalu rekam dari tempat yang sangat menarik dan istimewa buat teman-teman Orvala, yaitu VDNH. Apa itu artinya? Nah, pertama itu berada di ibu kota Rusia, di Moskow. Nah, di belakang saya kita bisa melihat gedung yang sangat bagus dan menarik, dan di sana ada bendera Rusia dan di bawah ada juga tulisannya Союз Советских Социалистических Республик, yang artinya USSR ya, tapi kalau dibuka setiap hurufnya. VDNH itu tempat untuk eksibisi kebanggaan pertanian. Nah, dari kementerian, dari awalnya. Nah, sebenarnya untuk sekarang di sini berada exhibition yang sangat menarik yang namanya Rusia artinya, yang akan di sini berada sampai 8 Juli. Jadi kalau yang terencana ke Rusia, ke Moskow, wajib ke sini karena orang Rusia sendiri dari luar kota, dari mana-mana, dari seluruh negara datang ke sini. Sampai Vladimir Putin juga bilang extend ya, seharusnya sampai Mei, tapi ditambah hampir 2 bulan lagi biar orang-orang bisa datang ke sini. Itu nggak pernah rame, nggak pernah sepi, nggak pernah sepi, tetap ramai. Padahal hari ini hari kerja, hari kuliah, hari anak-anak wajib masuk sekolah. Tapi ya kita bisa melihat sangat-sangat ramai. Tapi kita memang sangat menikmati suasananya. Ini kalau kita lihat petanya itu besar sekali. Dan di sini ada banyak-banyak pavilion, banyak-banyak gedung yang semua punya topik sendiri. Dan yang sangat menarik di sini itu dari banyak-banyak kota juga, dari banyak daerah Rusia orang datang dan bawa teknologi, bawa barang, bawa sesuatu ilmu atau yang mereka bangga apa dari regionnya. Mereka datang ke sini, ada gedung besar dan ada semua republik ya, bisa bilang semua daerah dari seluruh Rusia datang ke sana, dan juga ada dari Saint Petersburg, ada semua yang sangat-sangat menarik. Dan kita akan juga lihat juga ada yang dari beberapa perusahaan besar di Rusia dan juga dari negara, dari pemerintah, dan ya kita sangat siap untuk untuk yang dukung. Kita akan rekam. Ayo kita lihat dulu apa aja yang menariknya di sini. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam pavilion terbesar, dan di sini setiap stand itu tentang wilayah Rusia Timur. Bagi yang satu lagi ada Rusia Barat. Nah, kalau di sini kita langsung bisa lihat paling timur, dan di sini utara. Oh, itu bagus, coba kasih. Nah, itu Murmansk, kota yang sangat indah dan sangat dingin kalau kita datang ke sana pada musim dingin, dan terkenal juga karena di sini kita bisa melihat aurora. Ayo kita coba lihat masuk ke dalam. Wow, ini langsung rasanya seperti saya berada di kapal yang memecahin es di bawah, dan auroranya ada di atas. Sebenarnya untuk bikin 5 detik, 10 detik video seperti ini itu butuh beberapa jam. Itu pakai time-lapse kamera, harusnya pas bagus sekali. Tapi kalau kalian punya HP yang misalnya iPhone ya bisa juga muat. Karena di Murmansk memang sangat-sangat indah auroranya, sangat cerah dan warna bisa sampai sangat-sangat kelihatan. Ada merah, ada sedikit hijaunya kebanyakan, dan juga kalau kita bisa melihat itu merah sama juga ada merah muda. Bagus banget. Oke, coba main ke Murmansk untuk melihat aurora sendiri. Dan kita mau lihat semua wilayah-wilayah lain. Padahal kita baru dari Saint Petersburg, tapi kami sudah sangat kangen kota tercinta saya yang paling keren. Nah, bagusnya karena di sini ada jembatan juga, dan setiap jam buka dan tutup sama seperti pada musim panas di kota Saint Petersburg. Nah, di sini kita juga bisa melihat peta dan juga banyak-banyak video menarik tentang kota kami. Kalau di sini juga ada zona untuk foto. Selalu kalau di sini kita ada topik kucing
sama bola ya. Jadi kalau kita foto di sini kayak ini. Dan sekarang kita berada di stand kota Pskov. Namanya mungkin agak susah untuk orang Indonesia, tapi kotanya enak sekali dan sangat tua dan sangat menarik. Dan di sini ada beberapa tempat untuk menuju. Ya, pertama itu tempat tinggal Alexander Sergeyevich Pushkin di Pushgore. Kalau misalnya mau makan, di sini ada pabrik sosis yang gede sekali dan juga ada minuman yang sangat bagus untuk minum pada musim hangat yang namanya Zbitin. Dan juga banyak monasteri yang sangat tua, karena Pskov itu lebih tua dari kota St. Petersburg. Coba lihat di dalaman, sangat menarik tempatnya. Lucu banget ya, mungkin buat orang yang datang ke sini cari yang baru-baru, kita malah cari yang kita sudah tahu. Seperti Karelia di belakang saya. Jadi ini kita pernah rekam dari Ruskiala ya, ada tempat untuk bikin marmer. Ini sangat-sangat menarik dan kalau lihat dari sini jadi pengen ke sana balik lagi ke Ruskialanya. Nah, Karelia itu mereka ahli bikin sesuatu dari kayu juga, tidak hanya marmer aja, dan itu sangat-sangat luar biasa karena di sini juga ada teknologi nggak pakai paku satu-satunya. Coba cari video-video kami pernah rekam dari Kiev yang ada gereja besar dibuat dari kayu, nggak pakai paku satu-satunya sama sekali karena kan mereka ada teknologi pakai kayu-kayu, ada metodenya untuk bangun rumah juga. Dan tidak hanya di Karelia, kita bisa melihat juga aurora dan juga ada beberapa wilayah seperti Murmansk ya, yang paling utara untuk Rusia, dan juga ada Nenetski Autonomny Okrug. Kalau Nenetski Autonomny Okrug dia juga sangat banyak ada tradisi sendiri, budaya sendiri, menarik sekali, dan aurora itu salah satunya, satu-satunya dari semua. Oke, kita bisa melihat dari Nenetski Autonomny Okrug berada di utara Rusia, agak di Eropa ya, yang berbatasan Eropa Asia. Nah, di sana juga kita bisa melihat aurora yang sangat indah, sangat cantik karena itu okrug ya, daerah yang berada di utara dekat laut Baltik, bukan Baltik ya, laut utara. Barentseva More, Laut Barentseva. Ada petanya di sini. Nah, saya harus hafalin geografi negara saya. Oke, menariknya di sini juga ada mancing untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk semua. Tadi juga 3 ibu yang duduk dan kayak, ayo siapa yang mancing ikannya lebih banyak. Jadi di setiap stand ada sesuatu menarik, tidak hanya lewat dan lihat aja. Misalnya bisa coba bikin sesuatu, bisa coba melukis, bisa main. Ada beberapa aktivitas juga yang menarik dan kita bisa cari yang paling seru. Dan ini Novgorodskaya Oblast, dekat Novgorod ya. Dan kita pernah rekam dari Novgorod juga. Coba cari Veliki Novgorod, bukan yang Novgorod Selatan. Nizhny Novgorod, di Rusia ada 2. Nah, menariknya juga di sini adalah kota ini sangat tua. Dan dari sini kita bisa melihat banyak gambar-gambar yang buat dan kita bisa melihat ceritanya ya, sejarahnya kota Novgorod, Veliki Novgorod. Ada Kremlin juga karena kan ini salah satu kota tertua. Dan di sini ada quote ya dari Presiden Putin yang Veliki Novgorod kota ini ya adalah kota dari kota ini berasal negara kita. Kalau dibuat singkat ya, dari kota ini dibuat. Kenapa ya? Karena memang Veliki Novgorod awalnya ada Novgorodskaya Rus, dari Rus jadi lebih besar, dan juga bikin negara. Nah, ini quotation dari presiden kami. Dan di belakang saya ada tempat tentang kota Arkhangelsk yang di utara. Kita lewat utara soalnya sekarang.
Nah, itu salah satu kota yang terkenal karena di sana dibuat submarine yang pakai atom bom ya, nuklir bom. Jadi ini ada cuma 9 seperti ini. Ini terbesar di dunia, submarine terbesar di dunia, dan ada cuma kalau nggak salah 6 seperti ini. Dan ini tidak hanya terbesar juga, tapi juga yang paling nyaman, paling comfortable ya untuk TNRAL. Ya, kita bisa lihat dalamnya juga menarik sekali. Karena kan kita juga pernah rekam dari submarine di kota St. Petersburg, dan di sana itu sangat sempit. Kalau yang ini sangat-sangat nyaman. Nah, di sini kita bisa ketemu Lomonosov. Kenapa ya dia berada di sini? Beliau memang lahir di kota Arkhangelsk dan setelah itu turun ke kota St. Petersburg dan juga menuju ke Moskow. Jadi Lomonosov itu yang sangat-sangat terkenal di Rusia. Kalau belum tahu dibaca ya Wikipedia-nya juga, karena Lomonosov itu salah satu ahli yang belajar banyak tentang mekanik juga. Dan ini khas buat cewek ya, yang suka-suka baju bagus. Ini ada semacam podium seperti di fashion show, tapi yang pakai baju itu ya, mannequin ya bahasa Rusianya. Ini semua dress, semua baju dari Valentin Yudashkin. Sayang sekali desainer ini sudah meninggal, dan ini salah satu koleksinya yang sangat-sangat cantik, bagus, dan sebenarnya ini desainer yang bikin baju untuk banyak artis-artis Rusia, penyanyi juga. Kalau kalian paling suka yang mana? Coba tebak. Kalau saya sih tadi, kalau itu yang warna pink juga bagus menurut saya. Di belakang saya ada tempat yang cerita kami tentang kota Chelyabinsk dan Chelyabinsk Oblast, daerah kotanya. Nah, di sini kita bisa melihat salah satu potongan dari meteorit yang jatuh 10 tahun lalu. Bayangkan ya, dan ini dari kota Chelyabinsk, luar biasa. Menarik juga kalau itu ada camel ya, onta di simbolnya. Nah, di sini ada foto zone yang sangat bagus. Ayo, sini. Jadi di tempat kayak gini juga disediakan tempat untuk foto. Keren sekali, bagus banget. Mari kita lanjut jalan-jalan. Dan sekarang di sini kita lagi belajar tentang Sakhalin yang paling timur ya. Menarik sekali tempatnya. Di sini ada beberapa pelabuhan yang lagi di-upgrade ya kalau kita bisa bilang, karena banyak investasi yang juga ke daerah sana masuknya. Kita bisa melihat juga dari sini ada tempat untuk burung, mungkin buat lebih cari perhatian ya dari orang-orang yang datang ke sana. Kalau ini ada juga daerah yang namanya Chelyabinsk Oblast menuju, Chelyabinsk udah selesai. Kalau ini Khanty-Mansiyskiy Автономный Okrug. Wow, luar biasa juga, ada momen ya sampai begitu juga. Keren sekali, menarik sekali, dan baru kalau lihat di sini kayak patriotisme naik lagi karena kita bisa bangga negara kami sangat-sangat indah, sangat-sangat besar, dan semua berbeda. Dan juga di sini kita sekali lagi ingat kalau Rusia itu tidak hanya suku orang Rusia ya. Di sini ada banyak suku, punya tradisi, budaya, bahasa sendiri yang sangat luar biasa dan menarik, dan kita lanjut jalan lagi.
Dan sekarang di belakang saya ada Yamal-Nenetski Okrug. Menarik sekali, juga banyak salju. Kita dari ini bisa mengerti kalau ini memang tempat untuk di Rusia Utara ya. Dan sebenarnya di sini ada beberapa informasi menariknya juga. Sebenarnya banyak yang dari kalian mau cari kerja di Rusia. Ayo, ada karyawan dicari di Yamal-Nenetski Okrug. Coba lihat. Karena kalian sering tanya kalau di Rusia dicari profesi apa, di sini kita bisa melihat beberapa lowongan kerja di Yamal-Nenetski Okrug di daerah ini. Nah, coba lihat di sini ada beberapa contoh saya seperti insinyur sebanyakan, kalau ini vice direktur ya. Kalau di sini juga ada secara teknis yang sama stomatolog stomatolog itu dokter gigi, dan juga pengacara yang dicari. Jadi gajinya lumayan besar, ini ada yang sampai hampir 200, ini 200.000 ruble. Luar biasa. Silakan main ke Rusia kerja di sini. Ada kontaknya dan nama alamatnya. Maksud saya, Rusia itu besar. Tidak berarti cuma 2 kota, St. Petersburg sama Rusia sama Moskow. Bisa cari di daerah juga, dan di mana-mana pasti akan ada kesempatan. Kalau di sini ada Tyumen ya, Tyumenski Okrug itu ibu kota Rusia untuk air mineral. Maksudnya di sini ada banyak tempat untuk rekreasi, untuk keluarga, untuk istirahat, dan juga ada ya seperti resort ya, yang sangat sehat untuk badan kita. Dan Tyumen itu kota yang sangat menarik. Di sini motonya dingin dari luar tapi hangat dari dalam. Memang di sini kalau ada ya semacam kolam renang di luar ya, yang asli, yang alam, dan itu bisa nggak pernah jadi es, airnya hangat terus. Ada mineralnya sangat banyak, padahal di luar itu salju semua dan es. Kalau di sebelah sini kita bisa melihat Altai. Ini malah hijau semua, kayak jungle kelihatannya, dan juga itu bisa sampai view-nya semua kelihatan. Ada juga hutan, ada desert, ada apa aja yang menarik ya. Bayangkan ini Rusia semua. Coba lihat foto videonya, itu keren sekali, keren sekali. Nah, sebelah sana kita bisa melihat Kuzbass. Sama juga ada ada prototipe monumen yang sangat terkenal di Rusia. Lihat Kuzbass. Jadi bisa foto-foto juga sama yang lucu banget. Ini kan keren sekali. Terima kasih Pak Siva, super. Ternyata yang kita tadi foto sama video sama dinosaurus itu, boneka itu ternyata beneran. Di belakang saya itu kelihatan gambarnya yang dibuat. Sebenarnya itu ketemu dinosaurnya itu di Kuzbass, namanya Psittacosaurus. Itu dinosaur yang mirip kakak tua karena mulutnya emang gitu. Menarik sekali dinosaurnya. Nah, itu yang asli. Bayangkan ya, di Rusia diketemui di Kuzbass. Keren kan? Luar biasa sebenarnya. Dan kalian juga harus tahu kalau misalnya mau ke sini ke Rusia, coba lihat dinosaurnya juga ada. Sekali lagi, Psittacosaurus Kuzbassik. Dan sekarang kita berada di hijau. Memang saya suka hijau. Ternyata ada buku dalam bahasa Rusia dongeng yang namanya penyihir yang terinspirasi orang yang tinggal lihat gedung-gedung yang atapnya dicat, biasanya waktu itu pakai cat hijau, dan karena itu dia bikin coba saya bikin dongeng kan ya. Penulis itu sangat penasaran, sangat kreatif. Bisa lihat di sini juga. Ini dongeng sangat terkenal. Ada beberapa karakter yang main bareng, ada cewek juga, menarik kalau belum pernah menarik itu. Dan juga kalau kita lihat di sini kota Tomsk 402
jantung namanya juga. Luar biasa, hijaunya saya suka sekali. Мария Волконская провела своих инициаторов. Kita nggak bisa lewati tempat ini karena ini cerita kami tentang Baikal. Baikal yang luar biasa. Musim dingin karena tebal esnya jadi 1 meter lebih, transparan, sangat tebal esnya, transparan, airnya sangat-sangat bersih. Bayangkan ya, di seluruh dunia cuma 1% itu air tawar. Dan Rusia karena kami punya Baikal, danau terdalam di dunia. Baikal itu tempat yang sangat cantik dan sangat indah. А вот как раз зимний Байкал. Dan di sini Vladimir berada dekat Shoigu tidak sengaja. Kenapa? Karena memang sengaja ya, tidak nggak sengaja. Karena Shoigu berasal dari Republik Tua. Dia orang dari sini. Kenapa bilangnya Tua? Ada dua pilihan ngobrol cara dibahas. Bisa bilang Tua, bisa bilang Tuva. Dan di sini mereka duduk bersama, berada di Republik Tua, lagi lumut ya di tangannya. Ya itu sangat menarik. Lumutnya karena itu bisa juga dipakai sebagai obat untuk pijat, untuk kulit, untuk apa aja, untuk dekorasi. Itu dari manapun bisa ambil dan juga bisa dipakai. Dan kita juga bisa mengerti kalau presiden kami sangat sering main ke daerah dan ketemu dengan orang-orang lain, termasuk Menteri Pertahanan kami yang berasal dari Tuva. Sini dan sudah bersama Tuva. Namanya tulisannya di sana. Itu tempat sangat besar dan di sana banyak pohon cemara. Dan menariknya juga di sini kita bisa melihat Vladimir dengan Shoigu ya, Menteri Pertahanan, jalan-jalan di Tuva dan melihat seperti rumput. Ini di Republik Tuva, berada di Rusia bagian Asia, di selatan. Orangnya yang mirip sangat tidak mirip mukanya dengan orang Rusia ya. Mereka rambutnya biasanya hitam. Я Арди, и я представляю уникальную и современную разработку инженеров. Namanya Ardi. Kayaknya nama Indonesia deh. Который может работать автономно, распознавать речь, лица, производить более 600 эмоций. Dia bisa 600 emosi. Manusia bisa berapa ya? Tadi dia juga nyanyi, terus dia bisa baca puisi, bisa cerita tentang dirinya. Luar biasa. Tapi sebenarnya ini sebenarnya sangat keren karena ini teknologi, ini robotics ya. Orang Rusia di kota Perm. Я постоянно обучаюсь, поэтому при нашей следующей встрече я точно буду иметь больше, чем сегодня. Ini Tver, ya ini kota yang berada dekat Moskow, 2 jam dari Moskow naik mobil. Saya padahal kecil tapi sangat-sangat nyaman kotanya dan sangat menarik. Dan di sini kita bisa melihat, kereta. Ini Sapsan dibuat di kota Tver juga. Kereta listrik tercepat di Rusia. Jadi
4 jam. Keren kan? Dan males juga. Dan di sini kita bisa lihat ada jalan dan lihat apa ada di dalam. Apa aja yang ada di dalam. Dia punya 5 anak. Oh, jadi di sini dia bisa cerita tentang Udmurti ya, daerah yang lain ya. Wow. Nah, kalau Udmurti itu ibu kota, kita bisa lihat di petanya. Nah, kalau dari sini kita bisa melihat kalau BTP itu kecelakaan turun 5,2%. Dan di sini angka-angka yang sangat banyak. Jadi mereka biasanya hidup sampai 500 lebih sekolah direnovasi, 100 rumah sakit lebih direnovasi juga. Dekat Masjid Quds Sharif yang sangat indah dan cantik luar dan dalamnya. Nah, stand ini cerita kami tentang Tatarstan juga. Mari kita nonton. Закария – уникальный коллектив для Татарстана и, возможно, для всей России. Его солистки происходят из разных народов, принадлежат к разным конфессиям и черпают в этом многообразии вдохновение. Девушки путешествуют по деревням, собирают песни и затем записывают их в студии. И когда уже приезжаем, начинаем работать с этим материалом непосредственно, много-много слушаем текст и стараемся воспроизвести именно в том. Oke, kita pernah juga main ke Smolensk, kita pernah lihat Kremlinnya, dan di sini kenapa ya ada luar angkasa di belakang saya dan juga monumen Gagarin, karena tempat untuk Gagarin itu memang berada tidak jauh dari kota Smolensk. Karena Yuri Gagarin melahir di tempat yang namanya Glushino yang berada tidak jauh dari Smolensk. Dan di sini kita bisa melihat sangat keren baju astronot, dan juga kita bisa melihat buku-buku tentang Yuri Alexeyevich Gagarin. Tahun ini beliau merayakan 90 tahun ya. Kalau misalnya dia masih bersama kita, dia bisa lihat. Dan Smolensk adalah kota yang sangat indah juga, padahal agak kecil ya kalau kita bandingin dengan Moskow dan Saint Petersburg, tapi sangat cantik, sangat indah. Ada Kremlin, ada beberapa kafe menarik juga, ada taman kota. Dan Smolensk salah satu kota yang sangat berkorban dari orang Jerman ya waktu perang. Padahal mereka itu sebagai perbatasan. Jadi Smolensk itu dari Eropa waktu musuh kami ya, orang Jerman menuju dari Eropa ke Moskow, Smolensk itu di tengah. Jadi Smolensk penutup Moskow biar nggak ada yang ke sana. Dan sekali lagi nggak jauh dari Smolensk ada kota Gagarin. Dan sebenarnya ini juga terkenal, kota ini terkenal karena buat linen, bahan linen yang sangat bagus, alam, dan ini salah satu baju tradisional Rusia, cantik sekali, bayangkan ya, dan juga ya, itu tradisional Rusia. Iya, ada kelinci juga. Kenapa? Karena memang banyak kelinci, banyak farming juga ada di Smolensk. Ini buatan Smolensk juga, tapi ini buat laser tag. Keren banget, dan sampai ada tanda Soviet. Oke. Dari sini kita bisa melihat kota tamu dari Belgorod, sangat menarik dan sangat. Jadi mereka punya banyak robot-robot, juga roboticsnya juga bagus.
Aha. Di sini kita lihat, lupa saya. Lagi berada kita di Kostroma ya, Kostramskaya Oblast. Di sini ada tempat untuk Снегурочка, anak ibu kota, ibu kota, cucunya Ded Moroz, cucunya Santa Claus Rusia, berada di sana. Dan di sini kita bisa lihat beruang. Вы можете вот тему вообще очень забавной Снегурочкой. Поэтому вот здесь можно сделать, можете сохранить себе фотографию. Они ждали. Ini nggak habis-habis menariknya. Dan sekarang Voronezhskaya Oblast. Di sini juga kita ada Vladimirskaya Oblast, Yaroslavskaya Oblast, Ivановskaya Oblast, Rязанская Oblast, Bryanskaya Oblast. Jadi harus belajar geografi Rusia kalau mau main ke Rusia. Дальше поспорить за звание своего хорошего дома. Класс. Давай посмотрим. Ну, бобра, как классно. Я бобер. Luar biasa, dan di sini juga ada konser. Ada yang mau main violin. Keren sekali, live music sampai juga. Dan ini standnya Moskow paling besar, paling keren. Gak bisa bilang juga ya, karena kan ibu kota nggak mungkin lupa kota saya sendiri. Di sini kita bisa main Jenga, bisa lihat beberapa pelukis modern yang berasal dari Kaluga juga. Tempat kayak gini untuk istirahat sebentar dari tempat yang agak rame. Sebelah sini kita bisa melihat Nizhny Novgorod ya, ada Novgorodnya 2, Nizhny itu yang berada di Rusia Selatan. Dan juga ada Astrakhan, Kalmykia, Adygea. Mari kita lanjut jalan-jalan dulu. Jadi di mana ada tempat kayak gini, atau kita juga bisa sewa baju tradisional untuk suku-sukunya. Keren banget. Dan di sini kita bisa melihat salah satu monumen yang sangat terkenal di Rusia dan juga di luar negeri yang namanya Rodina Mать Zovёт, namanya Ibu Negara memanggil jagoannya untuk jaga keamanan negara. Luar biasa sebenarnya, ini sangat tinggi, lebih tinggi daripada kita bisa melihat di sini. Di sini kita bisa melihat Kaluzhskaya Oblast, Kaluga, dan di sana ada Museum Angkasa yang sangat keren. Dan juga di Kaluzhskaya Oblast kita pernah rekam di Etnomir ya kan, yang akan ada dibangun rumah Indonesia. Nah, ini Kaluga, ibu kota Kaluzhskaya Oblast. Coba lihat apa yang ada di sini. Dan di sini kita bisa melihat bison yang keren banget, dibuat dari emas. Ini bukan Wall Street, ini Adygea. Luar biasa cantiknya. Ada juga banyak sekali mountain dan juga makanannya enak sekali, dan kostum tradisional cantik sekali, apalagi cantiknya sekali bajunya. Luar biasa. Nah, kita dari sini lanjut ke Crimea. Ya, emang di sini mulai yang paling menarik. Sebelah sini kita bisa melihat Crimea. Dan di sana juga Krasnodarski Krai, itu nggak jauh dari Krim. Dan menarik juga kalau di sini kita bisa melihat kota Sevastopol yang
sejak 1846 ya. Dan kita pernah rekam dari Sevastopol juga. Ini salah satu kota terbesar di Crimea, bukan ibu kotanya di Simferopol ya yang ada bandara. Tapi Sevastopol itu memang dari dulu kota TNRAL ya, Angkatan Laut Rusia berada di sana. Juga termasuk ada wilayah baru Lugansk Republik Lugansk yang sangat menarik, dan di sini kita bisa melihat Donbas. Ayo mari kita lihat bersama Donbasnya juga. Jadi sebelah ya ada Lugansk, Republik Lugansk sama Republik Donetsk. Hurrah! Kita berada di tempat yang cerita kami tentang Chechnya, Chechen Republic, dan di sini kita bisa melihat video dari beberapa perayaan Hari Negara dan juga beberapa ada mobil tentara luar biasa juga, dan ada beberapa informasi tentang wisata-wisata terkenal di Chechen Republic, dan di sini juga ada salah satu contoh baju tradisional Chechen sangat cantik. Cewek cowok dua-duanya bagus banget, dan ya Chechen terkenal di semua kota karena Kadyrov adalah presidennya. Tapi sekarang udah nggak pakai presiden ya, kepala tapi tetap ya Ahmad Sila. Semua Indonesia tahu. Багровский муниципальный округ, где как одна семья в мире и согласии живут чуваши, татары, Трудолюбивые, добрые, гостеприимные. уважаемые зрители, добро пожаловать к нам. Если вы у нас побываете, обязательно к нам еще и еще раз вернете. Удивительный памятный край. А сегодня давайте посмотрите наши мастер-классы, национальные игры, танцы, песни. Добро. Terima kasih kalian telah menonton video hari ini dari BDNH Moskow. Saksikan video selanjutnya dan jangan lupa komen, like, dan subscribe.